Ayo, lebarkan ini, lebarkan. Terus lebarin. Awas, awas mobil kan? Mobil. Ayo, lebarin. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tetap semangat. Wafiz Al-Amin Center, berbagi cahaya di atas cahaya. Luar biasa, pagi-pagi sudah bercahaya semua ya. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini paket ziarah kita yang pertama kali dikunjungi adalah Jabal Sur. Jabal Sur namanya ya. Jabal itu gunung. Ya. Dan Sur itu nama gunung. Jabal Sur. Di belakang Bapak Ibu yang ada gambarnya tuh. Nah, itu di atas sana, di belakang ini ada gunung aslinya, kalau itu gambarnya. Itu udah Jabal Sur. Apa sih yang terjadi di dalam atau di peristiwa Jabal Sur ini? Rasulullah itu sudah tidak nyaman tinggal di kota Mekah. Kenapa? Karena Islam semakin hari semakin berkembang. Semakin banyak dicintai banyak orang. Baik orang Yahudi maupun orang kafir Quraisy semakin cinta dengan Rasulullah ya, sehingga Rasulullah terus dimusuhi, terutama dimusuhi ketika berdakwah. Nah, setiap hari Rasulullah dicaci, dihina dalam dakwanya. Yang bisa membuat Rasulullah bertahan berdakwah yaitu yang pertama istrinya, Siti Khadijah. Beliau sangat membantu, baik secara motivasi ya maupun secara materi. Ya, karena Khadijah itu adalah seorang perempuan yang kaya raya. Hartanya dikeluarkan untuk dakwahnya Rasulullah. Yang selalu menopang, membantu dakwah Nabi, yaitu si istrinya, Siti Khadijah. Yang kedua, yang selalu membantu dakwah Nabi adalah pamannya Abu Thalib. Siapa Bapak Ibu? Abu Thalib. Nanti dapat kuis terakhir. Hadiahnya apa? Umroh keempat. Ya, kalau kuat. Jadi pamannya Abu Thalib ini memang tidak seakidah dengan Nabi. Ya, Abu Thalib ini pimpinan Quraisy, tokoh orang kafir Quraisy. Tapi Abu Thalib sangat membantu perjuangan Nabi. Sehingga ketika Nabi disakiti, dicaci oleh orang-orang kafir masih memandang karena pimpinannya adalah pamannya Rasulullah. Tapi ketika Nabi ditinggal mati istrinya, kemudian tidak lama ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib, Nabi sudah seakan-akan kehilangan pegangan. Sedih sekali. Rasulullah ditinggal dua orang yang selalu membantu. Akhirnya saking sedihnya, Nabi itu bersuaka, minta bantuan politik. Kemana? Ke Taif, yang besok akan kita kunjungi. Jadi Nabi berhijrah dari sini ke Taif, jalan kaki. Bayangin, ya. Jalan kaki ke Taif. Ceritanya seperti apa? Tunggu besok. Ya, makanya biar sehat, biar ketemu ceritanya bersambung ya. Nah, kemudian Rasulullah balik lagi ke Taif. Ya, kenapa sampai balik? Juga ceritanya besok. Rasulullah balik ke Taif, masyarakat iya satu-satu karena sekarang cerita Jabal Sur. Kalau dicampur ke Taifnya, jadi ntar buyar pemahamannya, ya. Nah, Rasulullah ketika balik ke Taif, ini semakin menjadi-jadi. Orang-orang kafir Quraisy sampai memberikan sayembara. Siapa yang bisa menemukan Muhammad,
dan membawa dia ke pimpinan kafir Quraisy, apalagi bisa membunuhnya, dapat hadiah 1000 ekor onta. Siapa yang tuang dagang di sini? 1000 ekor onta. 1000 ekor onta, kalau 1 ekor onta 50 juta. Berapa duit Pak Rizaldi? Nah, kalkulatornya udah penuh deh ya. Ya. Jadi hadiah 1000 ekor onta bagi yang bisa menemui Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah diperintahkan Allah untuk berhijrah meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah nih, dari sini menuju kota Madinah. Yang jaraknya berapa kota Madinah? 450 km. Dari sini ke Mekah. Jalan naik onta. Nggak ada kendaraan lain. Ya kan? Hanya gunung-gunung saja. Dan tidak ada peta jalan seperti sekarang. Bapak Ibu kemarin dari Jeddah ke sini aja, kiri kanan cuma gunung doang. Di mana ada kehidupan. Bagaimana besok Bapak Ibu ketika dari sini ke Madinah, sepanjang jalan 450 km, hiasannya hanya gunung batu. Ya. Nah, ketika Rasulullah dapat wahyu dari Allah suruh berhijrah, Nabi sembunyi-sembunyi meninggalkan Mekah. Di mana rumah Nabi? Tuh, yang kemarin sa'i kebelet kencing. Nah, itu toilet yang sekarang jadi toilet, itu rumah Nabi. Di situ rumah Nabi, Nabi berhijrah meninggalkan kota Mekah itu, ya kan? Dari Mekah ke sini, Nabi sudah dikepung rumahnya, sehingga rumah Nabi itu tempat kasurnya, tempat tidurnya ditidur oleh Ali bin Thalib untuk menyamar. Sehingga ketika rumahnya digeladah orang-orang kafir, ternyata bukan Muhammad. Di mana Nabi Muhammad jalan kaki dari Masjidil Haram ke Jabal Sur malam hari, dan jalanannya nggak seperti sekarang ini. Udah malam, udah gelap gulita, nggak ada listrik. Yang nemani siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Nabi dari rumahnya menuju sembunyi ke Jabal Sur. Di atas gunung sana cuma ada 2 goa, cuma ada 2 tempat. Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Malam-malam jalan kaki. Ya, kalau kata orang anu, nutur-nutur karena nggak ada lampu, nggak ada baterai. Ya, akhirnya nyampe di sana. Ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar sudah depan goa, Abu Bakar tidak mempersilahkan Nabi masuk duluan. Saya duluan. Baju Abu Bakar diambil, dirobek, disumpel yang ada bolong-bolongannya. Takut ada binatang-binatang buas seperti ular dan lain sebagainya. Jangan sampai Nabi kegigit binatang buas itu akibat karena tidak dikasih hati-hati. Abu Bakar sampai memperjuangkan begitu. Saking lelahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke sana, sampai dalam goa Nabi Muhammad langsung tidur nyenyak di atas pangkuannya Abu Bakar. Abu Bakar itu kegigit binatang di dalam goa itu. Menahan sakitnya digigit itu sampai Abu Bakar mengeluarkan air mata. Dan air mata Abu Bakar itu netes di pipi Rasulullah. Sehingga Rasulullah terbangun, ada apa dengan kamu? Apa yang terjadi? Abu Bakar bercerita, saya digigit binatang. Langsung Rasulullah ngambil ludahnya, diusap-usap di luka yang terkena. Maka tidak heran sekarang ibu-ibu kalau anaknya lagi sakit pakai apa? Ludah. Luar biasa itu, ludah itu jadi obat. Ya. Apalagi kalau udah makan jengkol. Ya. Nah, dikasih obat dari ludah Rasulullah, sembuh. Tapi Abu Bakar tetap ketakutan. Kenapa? Karena orang-orang yang dari Mekah itu, ternyata orang-orang kafir itu mengejar Nabi sama Abu Bakar. Di dalam goa itu, kalau dari dalamnya, di mulutnya itu, orang lalu lalang itu warawiri, kelihatan kakinya. Ya, orang-orang kafir yang mengejar, ada 2 perbedaan pendapat. Yang pertama, di dalam goa ini pasti ada Muhammad dan Abu Bakar. Nggak mungkin karena ini jalanan udah buntu. Sebagian lagi mengatakan, nggak mungkin ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Karena di mulut goa itu ada 3 hal yang menyebabkan mereka tidak yakin kalau Muhammad ada di dalam. Yang pertama, ada batang pohon yang melingkar-lingkar di mulut goa. Yang kedua, batang-batang pohon itu terlingkari oleh sarang laba-laba. Yang ketiga, ada burung merpati yang lagi ngerem. Ya, persepsi mereka kalau Nabi Muhammad masuk, pasti sarang laba-laba itu rusak dan burung merpati pun akan kabur. Sementara Abu Bakar di dalam sedang ketakutan. Takut, betul-betul takut.
Kalau mereka tahu aja di dalam itu nampak kelihatan ada 2 orang, pasti sudah dibunuh. Makanya kata Nabi dalam satu ayatnya dalam Al-Quran, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan takut Abu Bakar, jangan bersedih, Allah pasti bersama kita. Nah, itu pesannya ya. Berapa hari Nabi di sini? 3 hari. 3 hari Nabi bermalam di gua. Coba bayangin. Perjuangannya Abu Bakar terhadap perjuangan Nabi, dirinya dikorbankan, hartanya dikorbankan, putra-putrinya dikorbankan, pembantunya dikorbankan. Ya, dirinya apa? Abu Bakar itu siap tiap hari turun kalau malam. Padahal di sini sudah wilayah yang mencekam ya. Emang lagi dicari ini orang. Ya kan? Kemudian pembantunya, budaknya disuruh ngangon kambing di wilayah sini. Ya kan? Supaya nanti ketika orang cari, oh ini pengembala, bukan siapa-siapa. Padahal pengembala itu ngantri Nabi untuk ngantri Abu Bakar biar ketemu Nabi. Putrinya, Nabi Abu Bakar putrinya siapa? Asma dan Aisyah. Ini 2 adik. Putri-putrinya. Asma dan Aisyah. Asma ini setiap hari ngantri makanan dari Mekah ke sana melalui pengembala kambing itu. Itu risikonya besar. Kalau mereka ketangkep aja, mati. Karena telah membantu siapa? Nabi Muhammad yang sedang berhijrah. Ya, Abu Bakar begitu luas perjuangannya. Sehingga apa? Abu Bakar mendapatkan kesempatan untuk menjadi teman setia hijrah Nabi dari sini ke Mekah. Apa yang Abu Bakar keluarkan? Onta terbaiknya. Jadi onta Abu Bakar dikasih buat Nabi ini, ya Rasulullah, onta terbaik saya yang sudah saya siapkan jauh-jauh hari buat hijrah kamu menuju ke kota Madinah. Dan ini onta yang luar biasa. Nanti ketika sampai di Madinah, onta itu yang berjalan sendiri. Di mana saya akan tinggal, tergantung onta itu berhenti di rumah siapa. Di situ Nabi Muhammad akan tinggal ketika Nabi berhijrah di kota Madinah. Ya, seperti apa cerita hijrahnya kota Madinah? Nanti saat kita di kota Madinah, baru kita lanjut, ya kan? Dari sini Nabi 3 hari, berangkat Nabi tanggal 1 Rabiul Awal. Jadi hijrah Nabi itu bukan bulan Muharram ya. Hijrah Nabi itu 1 Rabiul Awal. Sampai di Madinah, Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi itu berhijrah berapa hari naik onta dari sini ke sana? 12 hari. Tiap hari kalau lagi panas-panas ya, kalau lagi dingin-dingin naik onta. Masya Allah. Oleh karena itu para Bapak Ibu sekalian, di tempat yang sangat mubarak ini, kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika jikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau berfoto keluarga saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.